Dan menciptakan lapangan pekerjaan buat pengangguran. Gue kasih kerjaan buat hujat gue. Gue mulia loh berarti. Oh, lu memilih untuk mencari tambahan uang dengan sesuatu yang tidak beradab dengan yang sensasional seperti itu. Karena gue kepintaran gue aja gitu loh. Kepintaran gue di atas kata-kata dari kalian. Apa yang mereka lihat dari lu ya? Jadi namanya siapa? Anya. Oh, sorry, namanya siapa? Kita kan ngebahas soal karya lo, lagu gitu. Lagu ya, lo selalu bilang gue kan bukan penyanyi, gue kan tukang bunga. Ya kalau lu merasa lu tukang bunga bukan penyanyi, lu mah di kuburan aja kan, gak usah di depan TV, gak usah di depan kamera. Lu kebayang gak sih efeknya lu terhadap juga, rame aja yang penting. Tingkah laku masyarakat gitu loh. Masyarakat mencintai gua. Cukup kalian hujat aku terus, hati-hati lama-lama naksir sama gue. Nin, lu tau gak sih ini Denis Cariesta? Tahu. Cariesta. Yang bikin viral tentang mall kan? Oh itu orangnya. Gue baru tahu dia yang bikin viral tentang mall, namanya Denis Cariesta. Yang jalan-jalan kemarin. Oh, gue tuh lagi ngeliat ya, maksudnya gue udah sekian lama di sosmed tuh followersnya nggak naik-naik ya. Sedangkan ini orang kayaknya baru mulai dari like what a year or something tuh makanya sudah segini. Kalau di sosmed hidupnya jangan benar-benar aja kayak kita. Emang kita harus bikin salah kayak dia. Kayaknya kalau dia sih gue lihat salah semua ya. Iya, makanya semakin salah semakin banyak yang tapi tapi kenapa begitu sih Indonesia? Aduh, itu yang gue bilang gitu. Ini kan memberikan bad examples ya ke orang ya. Orang akan meniru untuk berlomba-lomba kelihatan bego, kelihatan bodoh, kelihatan nggak bener untuk menjadi viral. Bener. Tapi disukain. Apa gue mesti kayak begitu aja juga kali ya? Enggak. Tapi kan gue nggak bisa bodoh. Ya hidup kita nggak bakal tenang. Karena kita harus mikir terus gimana cara jadi kelihatan bodoh, sedangkan kita berdua orang pintar. I agree. Gimana caranya kelihatan bego? Lo ada kenalan nggak ke dia? Gue pengen tahu deh gimana kelihatannya untuk jadi kelihatan bego. Kalau gue taunya dia syuting sama Celine di program yang di TV. Minta Celine bawa ke sini aja kali ya? Iya, coba nanya-nanya. Kalau mau belajar kelihatan bego, Kak, setelah umur lo udah mencapai sekian terus jadi orang pintar. It works buat dia bisa naik cepet. Buat gue kelihatan pintar ternyata nggak bikin cepet naiknya. Celine, Kak. Bu, hai. Kita jadi ketemuan kan? Katanya lo lagi syuting sama Denis yang di mall-mall itu. Iya ya, bener ya. Bawa kesini dong. Gue pengen ngobrol-ngobrol deh. Pengen tahu caranya untuk viral. Pengen tahu cara jadi kelihatan bego. Garing. Bisa nggak? Coba lo tanyain deh. Ada orang mau belajar kayak gitu. Bisa? Iya deh, di tempat biasa ya. Oke. Serius mau dibawa ke sini? Mereka soalnya sama. Apa? Suka membodohi diri sendiri. Cepet banget ya, Wak. Sini, duduk. Sini. Aku udah pindah ke sini. Oke. Oh my god, this is for real. Tahu gak sih tadi kita habis syuting bareng, terus habis gitu karena gue kayaknya perlu inspirasi nih ya. Terus nggak lama pas gue udah deket sini lu telepon kan. Tadinya emang mau gue bawa ke sini buat syuting. Emang hati kita tuh ini. Denny. Ini kalian nih grup-grup apa sih? Kita nih Arisan and the City. Cuman gue tuh lagi curhat sama Nina tadi gitu loh. Gue tuh lagi bingung gimana caranya bisa eksis di dunia sosial media. Tuh, karena gue udah berkarir 1 dekade lebih, tapi sosial media tuh nggak pernah menjadi satu ajang bagi gue untuk mencari pemirsa gitu. Sedangkan lo bukan selebritis, bukan artis, tidak ada gue mah gue selebriti. Tapi menurut Nikita Mirzani enggak. Apa? Tuh. Iya, pasti diomongin udah skuter. Tapi menurut dia. Lo ngerasa diri lo? Oh, artis. Jadi bukan skuter. Bukan ya. Skuter apaan tuh? Artis selebgram menurut gue belajar katanya kalau di waktu dia video sama Keanu di channelnya dia bilang kalau misalnya kayak gitu namanya skuter. Skuter itu kan selebriti kurang terkenal kan? Iya. Sedangkan gue terkenal, di atas kata-kata terkenalnya. Tapi ini kalau di mall emang disamperin orang. Oh iya, yang diajak foto. Dia serius loh? Serius, diajak foto. Mana-mana. Enggak, tapi lu gue keluar mobil lagi buka kaca aja, pada manggil-manggil. Tuh orang kenal lu sebagai apa? Artis ya, mungkinnya minta foto, kok ngapain? mungkin kita pernah ngeliat lu doang kali di TV. Pengen foto sama gua. Serius? Seperti itu, Say. Oh my Terus god. ini disengaja atau tidak disengaja sih keviralan lo dan kebodohan lo ini? Gak kebodoh dong, bodoh. Justru ini pinter adalah dia bisa
membuat sesuatu yang bisa bikin dia tetap eksistensinya bertahan. Iya, gitu. tapi itu kepintarannya dia itu adalah konsisten terlihat bodoh. Enggak dong. Lihat dari sisi mana gitu loh. Kan dia bodoh, siapa yang nonton apa guanya? Tapi kan yang lu kasih kan konten-kontennya tuh tidak membawa satu pencerahan gitu loh buat orang. Pencerahan apa? Percuma orang kalau Tapi bikin banyak pencerahan yang pasti ngeliat. nonton. Iya, tapi Yang nontonin banyak, Iya. endorsean banyak. Betul. Jadinya, Betul. ya kan? Gue dari Cocok. tadi belain mulu. Oke, gue penasaran deh. Heeh. Lu bener-bener gak sih pribadinya tuh seperti yang kita lihat di sosial media, atau itu cuma satu karakter yang lo ciptakan untuk Nah, itu penampilan pertanyaan sosmed gue. lo? Ini kan gue di sosmed sombong. Ah. Aslinya lebih sombong. Oh wow. Oh my god, this is funny. Oh my Oke. Terakhir tuh kan, lu kan lagi viral karena lu berantem nih sama Artis terkenal. sebut aja kali, gue agak telat nih taunya. Siapa sih? Lagi berantem sama siapa sih lo? Ada lah. Tahu kan? Iya tahu. Gue Nggak gara-gara tahu, masalah, sama. gara-gara masalah. Mandiin kucing Iya, kan? main kucing kedua, emang masalah sepele. Sebenarnya Tunggu, emang ini kalau kucing binatang beneran atau Iya, kucing-kucing? binatang, masa kucing Oke. Perkara kalau menurut Deddy Corbuzier, mereka berdua itu lagi pamer kekayaan sama adu bacot sayang. Siapa sih? Sebelum tadi lu tanya tentang dia, gue habis nonton podcastnya Deddy soalnya. sama dia. Siapa? Hah? Jadi, Dia sama yang lagi ribut sama dia. Oh, kenapa Katanya, tuh? ini berarti kalau kayak gini, Oh, Uya komen-komennya kan? kayak gini. Uya terus Kuya. Iya. Itu ya apa namanya? Adu kekayaan. Lagi ya? pamer. Ya pamer mah Emang dia. lo seberapa kaya sih? Kaya kan menurut gue. Menurut lo? Gue kaya. Lo punya apa aja? Kalau Nggak kaya kan kalian ditentukan dari apa yang lo punya. Tinggal di Punya Senopati. apa aja? Ah, tinggal di Senopati. Nah, Dari duit sendiri? duit sendiri lah, bukan ani-ani ya. Oh, oke. Senopatinya Senopatinya nyewa Atau beli? atau beli? Nyewa juga nggak apa? Nyewa. Nyewa di Gue Senopati. bangga. Nyewa, Tapi gue bangga. Tuh, lo nyewa. apartemen? Bukan, rumah. Rumah, Rumah. tunggu, Nggak per masalah bulan dong. itu kurang lebih bisa 100 jutaan kan di Senopati? Oh, lebih lah Iya. pasti. Lebih lah. Per bulan loh ya, per bulan loh, bukan per tahun ya. Lebih. Per bulan tuh Soalnya 100 karena juta itu lebih. dekat sama toko gue di Pacific Place. Ya itu tokonya Pacific Place mau paling mahal di jalan. Menjadi tenan di Pacific Place aja itu per meter perseginya pakai $. Iya. Terus ada maintenance-nya, listriknya, itu mall salah satu yang gila penghasilan lo per Mepah bulan. gue mah, mepah. Dan itu semua gara-gara konten-konten lo ini. Enggak lah, emang dari dulu gue pengusaha. Oh. Karena gue kepintaran gue aja gitu. Kepintaran gue di atas kata-kata dari kalian. Gitu. Oke. Kenapa dia nggak menyinggung gue ya? Dia menyinggung gue tapi ini kayak gue kena sindrom ini deh. Sindrom masyarakat Indonesia itu selalu merasa segan sama orang kaya. Jadi begitu dia nyebut dia nyewa rumah di Senopati, habisin ratusan juta per bulan buat tempat tinggal, punya toko di Pacific Place, agak ciut gue ya. Kan karena kan ya? emang kita harus bangga sama diri sendiri. Oke. Harus percaya diri dong. Iya, Iya bener, dong. Sorry, gue nih pengen tahu nih. Ada gue nonton lu kan kemarin di podcast tuh. Kan lo bilang lo viral Pak, tapi sebenarnya toko lo yang di Pacific Place sebelum viral lo udah ada kan di Udah toko laku, bunga. udah ada lah. Terus kenapa lo harus menjadi viral? Ya karena kan kemarin kan masa corona ya, covid. Terus gitu kalau toko bunga gue itu ramainya itu sama orang yang belinya kontrak gitu, berbulan berapa, kantoran, restoran. Nah sementara saat itu pada tutup kan restoran lagi covid. Ya. Nah gue cari tambahan lah. Kan sebagai orang kaya harus cari tambahan, kalau nggak duitnya habis lah. Benar. Jadi lo putar-putar otak lo Otak. bikin konten, bikin main masalah, sosmed. lo berantem sama sini, lo berantem sama si itu, jadi menguntungkan buat lo juga gitu secara nggak Menguntungkan. langsung. Tapi kenapa lo sebagai pengusaha dengan kontrak-kontrak yang pastinya dari corporate yang nggak main-main dan Iya, lo nggak dan tahu. beradab, lo memilih untuk mencari tambahan uang dengan Tidak- sesuatu yang tidak kurang beradab. Dengan yang sensasional, Dengan sensasional seperti aja. itu Enggak gitu. sih, banyak yang lebih parah. Contohnya jual diri. Kan gue enggak. Hah, jual apa? Jual diri. Oh, oke. Heeh. Oh ya lu cadel ya Ada, emang ya. Nah, terus habis gitu jual diri, apa segala macem. Iya kan, prostitusi online. Terakhir masalah lo sama Mas Uya ini, lo sebenarnya itu settingan atau beneran? Kagak lah, nggak settingan. Nggak settingan. Jadi lu Beneran? dikejar ke Gua tempat gym diuntungkan dia. kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa gitu lo ada Karena kalau masalah? misalkan emang artis-artis emang gue ladenin, kalau selebgram gitu gue jizai bajai kamu ladenin. Kenapa? gitu. Kenapa? Ya Apa kan? bedanya Ya ntar karena itu? kalau misalkan sama selebgram apa untungnya buat gue? Kalau misalkan sama-sama artis ya sama-sama dapat ini dong. Oh. Sama-sama dapat tahu. Dia juga kan? merasa dapat sesuatu nggak dari lo? Ya iya nggak jelas, makanya Apa gue tuh? dibikin konten mulu. Gue korban, gue dirugikan sama mereka. Lo juga merasa mendapatkan sesuatu dari masalah Iya, ini? kalau Oke. misalnya Sebenarnya Win-win solution dong. Iya. Yaudah kalau gitu jangan baikan deh. Jangan. Terus aja. Dennis, lu udah married belum bisa sih? bisa dikit ramai, ya kan? Lu udah married belum? Belum, cariin dong. Hah? Ya Allah. Kira-kira ada nggak sih cowok yang mau sama lo? Gue mah ngaku keras gila. Hah? Aku keras. Terakhir lo pacaran kapan? Sebelum viral tuh kapan ya? Sebelum covid.
Terus sekarang bukan gak viral. Yang deketin mah banyak. Cuman kan kalau buat pacaran kan emang susah lah. Gitu. Oke, menurut lo cowok yang ngedeketin lo tuh karena pengen ikut terkenal atau memang suka dengan lu? Naksir sama gue lah. Bukan kalian mau pansos? Bukan lah. Tahu dari mana lo? Kebanyakan justru yang dekat sama gue kan pengusaha mana mau sih dijadiin konten, mana mau mereka. Apa yang mereka lihat dari lu ya? Cantik, lucu, menggemaskan. Self-esteemnya sangat tinggi. Iya dong. Iya benar. Gue tuh disukai dan dicintai loh. Oke. Taunya dari mana lo disukai dan dicintai? Ya iya, terbukti dari gue nyanyi aja. Yang nonton berapa tuh? 2, Apa kemarin lu nyalain bandnya? Penyalahan bandnya ya iya, itu kan gue pertama kali nyanyi di TV. Buktinya di YouTube rame. Kan tapi kalau di YouTube Oke, di YouTube auto-tune. yang lihat banyak. Oh iya. Ya, banyak. like-nya berapa ya? Waduh, gue lupa deh. Dislike-nya? Yang jelas dislike-nya lebih banyak. Itu salah satu cara netizen mencintai gue. Mereka kan lihatnya pakai kuota. Pokoknya sekarang menurut lu mau nggak habisin duit buat orang yang lu nggak suka? Enggak juga sih ya, benar netizen juga ya. menghabiskan uang beli kuota buat lihat gue. Oh gitu, lu menghibur ya, mungkin bikin mereka ketawa gitu ya dengan dan suara lo. menciptakan lapangan pekerjaan buat pengangguran. Gue kasih kerjaan buat menghujat gue. Oke. Wah. Gue mulia loh berarti. Oh, kapan ada juga bikin viral tuh kalau masalah lu bukan apa pekerjaan buat asisten rumah tangga terus malah lu diserang kan? Pembantu, iya malah gue disuruh jadi pembantu. Jadi kenapa tuh? Bener lagi ada pembantu. Beneran. Udah dapet pembantunya. Udah. Ya dari TikTok. Hah? Iya, gue Kenapa lu bisa dapat pembantu dari TikTok? karena gue cari di TikTok. Banyak tuh karyawan gue juga dari TikTok tuh yang itu tuh. Sekarang dia kenapa Gue tuh bukan lapangan pekerjaan buat orang-orang berguna. Gue jadi perasaan karyawannya lu mau kerja sama dia kayak gimana ya? TikTok tuh yang itu tuh yang Megang yang handphone. garis itu. Saya nemu di TikTok. Baik nggak dia ternyata? Masuk nih nemu Gue di TikTok. mesti tahu kenapa dia mau ngelamar kerja sama lu, sedangkan lu kan kontroversinya banyak banget. Nih, nemu dari TikTok. Berarti kan gue menciptakan lapangan pekerjaan. Gue tuh berguna buat masyarakat. Oke, Gitu. Agustin, kenapa lu mau kerja sama Dennis? Karena suka aja ngefans sama dia ngefans. Lu ngefans sama Jujur, dia? awal mulanya lu karena ngefans apa lu karena iseng aja lu lagi scroll lu awal mulanya pembenci atau pecinta dari awal? Cinta, Dari Apa yang lu awal. cintai dari dia? suka aja. Apanya yang lu suka dari dia? Ceplos-ceplos, Ceplas-ceplot, jujur, ceplas-ceplos, jujur orangnya. baik. Baik. Oh jadi aslinya emang baik. Oh Aslinya gitu. Bukan karena lagi butuh duit kan terpaksa harus kerja sama dia. Pinter banget Nih, ngejilatin. dengar dong. Ngomongnya yang ngejelasin tadi belain gue. Gimana sih? Pinter banget kayak asisten gue. Jago banget. Semua demi duta ya, Nggak juga, bener-bener. ini natural. Kalian tuh gini loh, masalah dengan artis Indonesia. Ada yang muji, orang salahin gitu. Oke. Karena kenapa kalau gue Enggak, dipuji? masalahnya yang dipuji tuh Apa? Banyak ya, lah. Dari agak-agak- sisi gue pengusaha. Kenapa Oke. emang? Lu kan harusnya memuji gue. Oke, Gue usaha lu. pengusaha, gue menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kenapa lu orang menghujat? Oke, baik. Contoh kebaikan apa yang lo lihat dari Dennis? Sampai lo bisa bilang nih orangnya baik. Banyak orang bilang dia orangnya mulutnya pedes, Tapi sombong. aslinya ramah. Ramah gimana? Pertama kali lo ngajuin gimana ke dia? Nge-DM, Oh bilang apa? DM. Direspon? Langsung direspon. Baik banget pokoknya. Mungkin kan ada cuma satu kali mbak. Enak aja. Ya udah ngantri. Yang wawancara ngantri. Pokoknya terus habis gitu lu mendaftarkan diri. Terus habis gitu? Langsung direspon, besoknya langsung interview dan langsung terima. Tuh berarti cuma satu. Banyak lah. Dalam sehari kan ngantri. Oke. Lu kok meremehkan gue sih jadinya? Agak meremehkan lu, meremaskan Mempertanyakan lu. sih lebih tepatnya. Mau apa? Mempertanyakan Kamu sih lebih menanyakan. tepatnya. Iya, buktinya tuh. Udah ada nih ya. Oke. Terus berarti udah berapa lama kerja sama Dennis? 5 bulan. Betah. Alhamdulillah betah. Suka lu? Suka. Pening pala lu? Jadi menurut dia aslinya sejahat di layar Sosmed kaca gitu nggak? Enggak sih. Oh enggak. Bener kan lo settingan doang karakternya. Settingan. Mana bisa settingan senatural itu. Dia nggak enak aja sama gue. Di gue. Oke, ada ngomong jelek-jelek itu kan natural. Oke, Agustin, thank you ya. Silakan dipegang lagi tuh kameranya. Buat konten TikTok lumayan. Oke, saya punya pertanyaan ya. Ekonomi kan sekarang udah mulai berjalan lagi karena udah banyak pertokoan yang buka kan. Kantor udah buka, restoran udah buka. Kenapa lu masih melanjutkan viral lo? Kan lu kemarin kan alasannya kayak begini karena lo harus cari duit. Sekarang kenapa nggak di stop? Ya karena menghasilkan. Ngapain gue stop kok menghasilkan? Menghasilkannya tuh gimana sih buat lo? Ya, Lebih menghasilkan bagus ya, daripada dapet omset duit. toko. Menghasilkan mercy warna merah itu lah. Enggak lah, itu udah dari dulu. Oh itu udah dari Oh, itu punya lo dulu. Oh, emang Dulu tuh lu
Lu emang orang kaya, dasarnya lu kaya gitu? Enggak, Kan lu selalu bilang lu orang kaya atau apa Dan gitu. juga gue terakhir bokek. Hah? Waktu lahir bokek. Terus? kaya. Ya terus gue pengusaha. Lu bangkit semuanya sendiri iya. gitu? Lo ngebangun karirnya gimana dulu? Ya kan jalan. Enggak karena viral kan lo? Bukan lah, Terus? udah dari jauh sebelumnya. Terus? Nah, gue penasaran nih. Kan tadi gue ngomong ya, kalau misalnya lu pengusaha, terus banyak banget klien lo yang corporate atau perusahaan, bahkan orang-orang profesional kan. Iya, Terus semuanya. sekarang ini mereka melihat lo gimana? Jangan-jangan kayak, ya ternyata ownernya si ini begini kelakuannya, nggak bisa Enggak lah, kayak kita kan profesional ya, dan mereka itu gue bermain bukan sama orang bodoh, mereka semua orang pintar, mereka bisa tahu lah, mereka tahu gue aslinya seperti apa, terus gitu kan gue berkomunikasi sama mereka, dan gue udah ngomong sama mereka, ini kan di masa corona gini semua pasti turun, karena orderan gue pas waktu itu banyak yang cancel, karena restoran tutup, kantor tutup, dan gue kenal sama mereka semua, dan gue nggak mungkin minta ganti rugi sama mereka, terus kayak gitu pas itu emang benar yang gue khawatirin customer gue pertamanya. Terus gue minta maaf sama semuanya. Ini masa-masa yang sulit buat kita semua. Jadi gue harus melakukan sesuatu. Berusaha jadi ini, berusaha jadi itu, gitu, untuk mendapatkan tambahan. Oke. Dan mereka mengiyakan, nggak apa-apa, it's okay. Terus Selama gitu, lo profesional kerjanya dengan mereka. sama nggak mengganggu kerjaan gue yang ini. Terus ya, gitu ya gue makin berani lah. Terus keluarga lo dengan segala macam sensasi lo seperti ini nggak terganggu apa? Enggak lah, mereka bangga lah gue bisa tambah menghasilkan. Hah, serius? Oh, Iya. dari situ tolak ukurnya? Iyalah, harus menghasilkan dong. Oke. Sebenarnya banyak kok yang lebih parah kan. Yang penting yang gue bilang tadi, nggak jual diri. Oke, batasan lo tuh itu tuh, Iya, nggak jual diri. Yang penting gitu apa. halal aja semua Iya. yang didapatkan gitu ya, menurut lo tolak ukurnya. Oke. Tapi Lu kan- mau jadi kelihatan gila kayak, lu mau jadi kelihatan bodoh kayak, lu mau jadi kelihatan jelek kayak, yang penting konsisten aja ya. Konsisten, nggak masalah. Iya, lu harus Jual banyak juga belajar pujian makanya sama kok. Vicky. halo. Iya. Jadi cocok nih sama Vicky? Cocok. Cocok. Oh, Denny sama Vicky. Jadi nggak dari sama Selin? Kok nggak dari sama Selin? Vicky itu biasanya ada tahap-tahapannya gitu. Kalau yang ini udah habis, dia akan ganti yang baru. Masa Kalau yang tegang ya? ada ya masa-masa kualitinya udah mulai agak-agak menurun, nilai jualnya dia akan ganti yang baru lagi. Kuotanya, Say. Iya bener gitu. Lo kalau sama, nah gue penasaran, lo kan masih single, terus kan apa yang lo lakukan ini kan punya rekam jejak digital nih, bisa dilihat oleh pasangan lo, keluarga pasangan lo, ntar lo punya anak ngeliat, ih gila mama dulu kayak begini gitu loh. Gak ada kekhawatiran gitu? Ya, enggak lah, emang apa salahnya jadi gue? Nah, tapi kan ini kalau misalnya anak lu suatu saat melihat jejak digital lo kayak, hah, emak gue kerjanya ngina orang mulu gitu Nah, ya. gimana Apa tuh? lah, itu kan gue lagi berusaha, orang pintar mah nggak usah dijelasin. Oh gitu ya. Gitu, Yang penting lu kalau- bacot aja gitu ya, Iya, orang marah-marah pintar mah marah-marah nggak gitu. usah dijelasin. Oke. Oh, oke. Gitu. Terus kalau misalnya keluarga pasangan lu gitu, pas lihat kamu sekarang jalan sama siapa? Sama Dennis nih, gitu. Yang kayak gimana sih? Pas ngeliat, astaga, kayak begini banget. Tapi gimana tuh? pernah ada kejadian kayak gitu, pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi? Jadi kemarin sempat deket. Sebenarnya ya orang tuanya nggak masalah, karena mereka tahu juga orang pintar. Terus kayak gitu, cuman gue nggak suka cowok main sosmed karena apa-apa gue dikritik, walaupun kritiknya bukan kritik negatif ya. Jadi ikut ketawain haha itu mengganggu kreativitas Konsen lo, gue. iya. Jadi walaupun dia komennya, ini lucu nih kayak gini-gini, nggak suka gue. Jadi Lu untuk nggak menjadi suka. pasangan Lu lu lebih baik harus pasangan lu nggak usah ngeliat lu, nggak usah merhatiin lu di Iya, sosmed nggak usah gitu. main sosmed. Oke, jadi Karena punya gue gitu-gitu masing-masing gila aja gua, ya iya. gitu. Oke. Enggak, soalnya dia selama Suka. ini tipikal yang maksudnya abis dia bikin konten, dia udah gak peduli sama komennya kecuali benar-benar yang narik perhatian dia. Iya, betul. Karena dia udah cuek, terus tiba-tiba cowoknya bring up ke dia kayak, ada komen yang kayak gini-gini, dia jadi tahu, dia jadi sebel. Nggak fokus Bukan, jadinya ya. Enggak, iya, jadi menurut gua ya membatasi kreativitas gua, Ya. membatasi bacot gua. Bacot tuh ada kreatif. Ya. Gue juga nggak suka sama cowok yang satu profesi sama gue, main sinetron. Maaf bu, Kenapa? suami ibu apa bu profesinya bu? Itu masih suami bu. Suami saya ya. Oh iya. Sih, suka lupa diri. Baik, jadi Kayak gitu. nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada lah. Lu nggak pernah ngobrol-ngobrol apa sama Selin nih yang Kenapa? punya pengalaman Pengalaman apa kena gue? sorotan, terus udah punya anak kan mungkin beda. Lu ngerasa sekarang nggak apa-apa karena belum Iya, punya karena belum punya anak. anak. Coba nih Mungkin, denger dari mungkin. Selin. Apa tuh gue? Gimana? Pak, lu dihujat nggak sih? Hah? Dihujat nggak? Pernah gue dihujat? Terus pusing nggak? Nggak pusing kan? Bukan, netizennya pusing mau ngehujat gue pakai apaan ya? Gue Iya. terlalu sempurna banget gitu gue. Terus bodo amat dong. Ya udah. Cuek lah. Kok kayaknya kita salah temen ya? Ini kita doang yang ngerasa malunya tinggi atau gimana ya? Bukan kreatif mungkin kalian. Kayaknya begitu ya. Tapi gue sih mending hidup gue tenang, tentram, damai Sama. daripada, maksudnya siapa sih yang nggak pengen terkenal dan punya duit banyak ya? Tapi kalau misalnya pas tiap bangun pagi gue harus ngebaca komen yang nggak enak,
Apa enaknya hidup Ya, gitu? kalau misalkan tiap pagi gue dikata lonte di komen gue bukan lonte, kenapa gue mesti pusing? Orang ngatain lo lonte lo nggak problem. Ya bodo amat orang gue Tapi bukan kalau lonte. nggak, gue juga Kecuali tipikal misalnya- kalau nggak- Karena gue tipikal cuek, jadi ketika gue dijatuhkan sama seseorang, jadi gue pakai otak. Gue gimana carinya gue dapat keuntungan gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham nggak? Oh, lu Iya, berarti otak lu cuan Iya, nah itu dia mulu maksud ya. gue, Oke, cuan-cuan oke. semua ya. Oke, lo Iya. itu ajarin kita kali ya. Iya, makanya Gue malah yang kayaknya susah banget sih mendapat Bagus. Tapi lu rasa ke situ. harus tahu satu hal ya. Gue bukannya ngebelain lu juga. Maksud gue emang kalau lu bekerja di dunia entertain lu nggak bisa cari aman di zona nyaman lu doang gitu. Lu emang harus berkembang, bikin kreativitas sendiri. Lu harus menjadi diri. Ini lu harus bikin bangun apa karakter lu seperti ini. Kayak contohnya apa ya? Kayak contohnya Jengkelin mungkin gitu. Dengan ciri-ciri yang seperti itu emang jelek sih. Emang gue juga nggak mau penampilan kayak gitu. Apalagi dilihat orang gini-gini pengennya cantik aja terus. Tapi kan itu lu harus Tapi kan itu kan membangun. karakter yang orang tahu itu adalah satu yang dibikin. Kalau lu kan personal branding lo gitu loh. ya gue mah cuek sih. Tapi gue pengen Gue tahu cuek deh, dari dulu emang gue orangnya cuek. Orang mau ngomong gue apa? Dan Dari lo sebelum gue viral. lo akan melakukan ini sampai berapa lama ke depan? Ya nggak tahu, sama menguntungkan. Lu Gue nggak mau mencoba, gue tidak akan lu nggak melakukan mau sesuatu yang merugikan nggak gue. mau men-switch ketika lo sekarang nih udah masuk ke dunia entertain, nama lo udah mulai banyak dikenal, lu switch lagi nama lo ke sisi yang positifnya gitu, sisi yang baiknya gitu. Gue bisa sih gampang banget tuh menurut gue buat pencitraan tinggal bagi-bagi. Ya tetap aja orang ngeliat, lah bagi-bagiin aja lu di video-videoin gitu. Boleh, Tetep aja. tapi ya ada aja bisa kan kalau gue mau kan. Banyak Gua banget malas ngapain, selebgram gua yang juga berhasil turn their point gitu loh, jadi dari yang image-nya jelek banget, terus mereka mungkin di satu momen udah capek melakukan itu sampai akhirnya mereka nggak deh, gue ganti branding, jadi ke yang lebih positif. Bahasanya mungkin Gua cuek bertobat. lah. Ah. Bukan bertobat ya, cuek lah gue mah. Kalau menurut gue lu baik dalam kalau lu orangnya baik, ya lu baik-baik aja gitu. Nggak peduli di sosmed gimana. Gue sih mendingan kelihatan begitu dibanding aslinya busuk. Ya Kan? benar. Oh dia berarti emang sosmednya dia brandingnya, maksudnya kalau kita kan ada orang memilih buat sosmed menunjukkan kehidupan kita yang aslinya gitu, yang nggak difilter, justru malah difilter kan. Kalau lu enggak kan, lu malah Gua memanfaatkan mendingan dikatain, keberadaan yang penting sosmed ini hatinya, gitu. aslinya. Yang penting asli gue kayak begini gitu. Lu mau nilai gue kayak gimana bodo amat Bodo gitu amat. ya. Oke. Kan itu kehidupannya beda, kehidupan nyata gue begini, suka-suka gue gitu. Lu udah baikan belum sih sama Mas Uya? Belum. Belum. Kenapa belum? Ya masih rame, ngapain kebaikan? Waduh. Kan dia bilang mendingan rame daripada damai. Tadi sama lu sengajain tuh, waktu dia nyamperin lu ke rumah, lu di rumah itu lu bilang lu keluar kota kan? Iya. Padahal lu ada di rumah itu. Iya. Wah, kan ada suara dia. Gue nggak mau keluar, karena gue nggak mau dimasuk ke kontennya dia. Oh, itu harus ada Itu- deal-dealan budget. Iya lah, karena gue nggak diuntungkan di situ. Iya dong. Bener. Hah? Kalau jadi gue nggak? Gue kan nggak tahu Ya kalau masalahnya. misalkan lu jadi gue, Selesaiin by telepon aja kalau Coba gue. dong, ceritain dong. mau. Gak tahu sih, gue mah Enggak, nggak pernah ngeblank, gue kepikiran ngeblank. kayak Ada lu persoalan gitu. apa sih lo sama Uya? Ya biasa kayak gitu. Kan seperti yang gue apa bilang, sih? kalau misalkan kayak Jadi dia ada endorse apa sih lu? endorse bunga, yang dekor-dekor. Ah. Oh itu awalnya dari sebuah yang dari kucing. Sebenarnya ya jadi kemana-mana lah. Jadi ke bininya, ke anaknya, terus kayak Ah, gitu itu gua yang tahu. kayak tadi dibilang kan, dibahas kan. Ya, Gua jangan. ngata-ngatain anaknya itu kan. Ya. Ada lah itu anaknya duluan. Anaknya Gitu. ngapain lu? Ya ngapain ya. Pokoknya dia Jadi banyak ngomong komennya banget. tentang sesuatu mobil, terus Heeh. anaknya bikin konten ngajarin dia soal mobil. Gue Iya, gue terus- tonton pas bagian itu. Ya itu kan gue juga balasnya kan nggak parah kan, nggak menghina anaknya kan. Maksudnya ya kalau misalkan lu orang sekeluarga mau ngata-ngatain gue, ya kalau misalkan gue balas, orang nggak boleh marah dong. Menurut lo mereka tuh emang nggak suka sama lo atau mereka mau pansos sama lo? Mau pansos lah. Sorry tadi gue bilang ya, kalau misalkan kayak si lakinya, Heeh. si suaminya itu, Heeh. mungkin gue rasa dia mau ini buat konten, karena ini rame gitu. Oke. Begitupun dengan anak-anaknya. Mungkin kalau yang ceweknya, istrinya mungkin agak emosi ya itu ya. Bisa jadi itu yang lo Jadi, pakai itu ini. jadi itu. Duh, gak capek ya lo hidup kayak begini ya? Ya bodo amat lah, gue maunya cuek lah. Kan dia bilang penting sama menguntungkan. Dia udah menikmati, udah Iya. menikmati, Nah, ya. enjoy dengan jalan yang seperti ini Tapi lu gitu. pernah nggak Bo. sih ditegur sama orang terdekat lo kalau yang lo lakukan ini Nyokap lo tidak atau, tepat? siapa Yang saudara mana ya? lo? Berantem gitu. Iya, Iya, enggak, yang dengan sama gaya ini, hidup lo dengan inilah. yang viral Gaya hidupnya ini. gimana di sosmed? Iya. Sosmed nggak ada apa? Keluarga lo nggak pernah komen? Enggak sih, Jangan kayak gitu lah, bikin malu keluarga atau apa gitu. enggak sih. Enggak ya? Nggak ada yang bikin Lu ada pernah nggak lu naksir sama satu orang cowok nih, tapi cowok ini nggak mau karena males gue, dia orangnya Enggak. kayak gini gitu. Enggak. Enggak. Belum. Enggak. Masih banyak yang deketin dari yang dulu deketin gue sampai sekarang masih. Masih? Terus kenapa nggak ada yang diterima? Ya karena ya gue susah cocok sama orang. Bukan maintain fans. Bukan ya, karena gue benar-benar susah cocok. Jadi kayak susah cocok aja sama orang. Oke. Kayak teman tuh kenal banyak sekali. Heeh. Cuman kalau misalkan teman deket jarang banget. Paling cuma 1-2.
Oke. Temen deket lu tuh suka sama lu apanya? Lu pernah nanya nggak? Ya banyak lah. Pasti kalau teman dekat ya tahu gua dari dalam lah. Udah main lama lah. Wow. sih, benar juga. Iya, nggak usah dijelaskan. Kalau orang pintar, teman dekat mah nggak usah dijelasin pakai kata-kata. Mereka juga bisa punya mata kan. Iya. Tapi ini menarik ya. Maksudnya gini, gue denger lu nyombong depan gue kok nggak sebel ya sama lu ya? Itu yang gue bingung dari tadi. Nggak, ya sorry nih. Bahasanya kalau gue sama Kayaknya jadinya kayak lu lagi sombong, kita malah ketawa. Ya iya, itu kan bener Ketawa, ya. tapi ini kalau gue ngomong honest blood twist itu ketawa kayak kenapa sih gue kasihan sama lu. Karena bukan lucu, kayak karena lucu. Kalau netizen kan kurang ini ya, mungkin lebih ke BU ya. Netizen BU nggak ada duit, jadi sirik sama gue. Oh, Dia ngatain. Nah, makanya lu kalau punya duit lu bagi-bagi duit. Kan Gua lu duit lu bagi-bagi, dihasilkan gua. dari netizen. Gue bagi-bagi. Emang Lu perlu gue bagi-bagi videoin? nggak? Perlu gue videoin? Masa lu bagi-bagi? Bagi-bagi, nggak perlu gue kamerain dong. Terus kayak gitu tuh, buktinya beda. dapet karyawan banyak gue dari netizen. Gitu, nggak perlu gue videoin. Lu pernah giveaway gitu? Pernah. Ya. Pernah. Giveaway sponsor. Giveaway lah. Dari lu apa sponsor? Dari gue. Oh. Dari gue. Nggak perlu gue omongin dong. Nggak usah gue Ya boleh sekalian lu jangan nanggung-nanggung Ini gue sombong. udah ngomongin. dia tau gak dia ngasih Deddy Corbuzier bunga 4,9 juta. Wow. Bunganya bunga Jadi apaan? busuk doang tuh. Ngasih lah. Karena nggak bisa mati kan? Oh iya, nggak bisa mati bunganya. Bunganya nggak bisa yang mati. Mawar Bisa. itu. Iya. Oh. Lu udah kasih Vicky belum? Udah. Gue penasaran deh. Tadi lo bilang adalah kalau lo nyari pasangan hidup nomor satu ada lo tidak suka Main sosmed. ngeliat dia main sosmed. Iya. Tapi gimana dia bisa kenal lo kalau dia nggak pernah main sosmed? Ada Nggak cowok yang mungkin. main sosmed. Ada. Ada kan? Dari Ada. lingkungan mungkin dari Dari lingkungan, teman dari gitu. teman, iya. Enggak, sebenarnya mungkin dia main tapi dia tidak into. Iya, iya. Oh. Paling kan ada yang punya sosmed. Punya lah untuk buat kepo-kepo usaha. doang Iya, gitu. untuk kepo-kepo. Tapi gue sama temen cowok yang Intens banget di sosmed gitu. foto gitu-gitu. Oh, biasanya kalau kayak gitu kan usianya agak lebih mature tuh ya. Jarang ada yang anak muda sekarang gitu. Nggak apa-apa lo beda Nggak usia apa-apa. jauh. Sorry, usia lo berapa sekarang? 29. Oh, gue. Pingin punya pasangan umur berapa? Kalau bisa besok. Oke. Pertanyaan gue agak kurang jelas sih. Perbedaan usianya yang umur berapa? Kira-kira lo ngarepin pasangan lo tuh umurnya berapa? Lebih dewasa. Berapa tahun? Ya nggak tahu, dapatnya aja. Lihat aja gimana. Dari selama ini belum ada cowok yang banyak banget deketin lo itu yang serak. Belum. Karena Karena nggak tahu. Yang bikin lo Dia ilfil belum sama aja cowok apa gitu. kurang kaya? Hah? Apa kurang kaya? Kalau kaya mereka semua kaya. Kalau nggak gue mana mau. Oh, lu harus cari yang kaya. Iya. harus Kayaknya kaya. kayak berapa? Ya Kayak kaya apa? lah. Harus kaya. Gue bingung kenapa orang pada sebel sama lu ya? Kok gue denger lu sombong gak sebel Gue ya? menggemaskan. Sorry tadi namanya siapa? Anya. Oh, sorry tadi namanya siapa? Dia udah berkarya udah dari tahun berapa ya lu jelasin ke dia. Iya, 2001. Lo lahir 29 berarti Umur lu setengahnya sama dia. Iya, tapi gue enggak. kurang terkenal. Lu kurang terkenal. Iya, makanya kan gue pengen tahu gimana Terkenal cara pada masanya sekarang Terkenal pada udah. masanya, benar. betul. Udah Pada tidak. saat lo masih cetak-cetak remote, gue udah main, udah kerja tuh depan TV lo. Iya, makanya lu masih belajar dari gue gitu loh. Nah, kira-kira apa yang mesti gue pelajarin dari Lu lo? mesti bikin konten dong yang kreatif seperti gue gitu loh. Kalau lo jadi gue, lo akan nyaranin gue bikin konten apa? Ya ngapain kayak udah bener ngapain? Nggak tahu. Kayak gue suka. olahraga pakai BH Pakai gitu. BH, Mungkin nah gitu tuh, kali. Bisa tuh, Tapi kayak gue enggak, ini perlu diklarifikasi sih. Dia nggak olahraga pakai BH, dia olahraga pakai sport bra. Siapa? Tapi orang nggak, ini dia, gue udah Netizen. lihat. Itu Tapi orang harus tahu bedain BH sama sport bra. netizen emang gitu, kurang pintar. Kadang-kadang otaknya ini kebanyakan halusinasi. atau dia emang sengaja kali gerakannya yang mengundang-mengundang Iya, hal itu gitu. iya, benar. Oh itu iyalah. Emang lo sengaja? Sengaja lah. Kalau nggak ngapain gue post kalau nggak sengaja. Iya. Gimana sih ini? Anda nih kadang-kadang nih suka ngatain yang junior, tapi kadang-kadang gitu suka dia berpikir. Iya, enggak cuman kan maksudnya itu kan terlalu mengganggu pemandangan beberapa Enggak, gue orang. pada demen, mereka ngaku aja. Lu tahu Vicky Prasetyo dong? Tahu. Nah, menurut lo tentang Vicky Prasetyo gimana? Oke dia baik, That's it. baik. Lo kalau dia cerai lu mau nggak? Ya nggak tahu, belum coba. Hah? Nggak tahu. Bini kedua mau, bini kedua. Yang mau Tapi coba dari Makanya dia. apa yang mau Tapi dicoba? level kekayaan yang Vicky Prasetyo udah masuk ke kriteria Levelnya lo belum? Gua lo nggak lihat rumahnya banyak di Banyak mana-mana. ya? Banyak banget. Nanti gue cek lagi Tapi ya. anaknya banyak juga. Anaknya juga banyak. Iya. Lagi. Yang Jadi dibagi-bagi. tujuh ya, yang terdata 7 deh kalau nggak Ternyata salah. 7. Iya. Ini berapa istri tuh? Nah, itu yang agak susah ngelacaknya tuh. Langsung kayak banyak ya guys. Benar, iya. Nextnya rencana lo mau bikin apa lagi? Kalau rencana sih nggak ada, semuanya natural aja. Natural aja. Natural aja dan semuanya rame terus. Iya. Kayak gue nyanyi, ya gue natural Ya udah, aja. boleh dah nyanyi. Lu nyanyi itu siapa sih yang produserin? Gue tanya deh sama lo. Jadi gini, itu kan semuanya tuh video TikTok gue Ah. dijadiin satu sama netizen dengan Oke. tujuan untuk ngatain gue, nyindir gue gitu. Ah. Terus gitu gue lihat kan dikirimin ke gue sama orang, terus gue ih lucu ya, terus gue jadiin lagu.
Ya, Itu yang dia kan semua orang ada anak gila gitu kan. Ya gue diri gue sendiri lah. Lu produksi pakai uang lu sendiri? Endorse kan gue terkenal, semua ngantri lah pengen bikin Apa yang endorse sih? Apaan? bikin videonya. Terus? Ya udah. Rekamannya ya bikin sendiri lah. Makanya video klip lu standar gitu. Bagus kok itu. Ini emang standar artis-artisnya tuh sulit tuh bikin karya. Iya. Sedangkan kalau nggak bikin karya, disuruh bikin karya. Ya udah bikin deh. karya dikatain. lu nyanyi deh di sini tapi jangan nyalahin siapa-siapa ya di sini. Tapi bisa karya lu disalahin. bagus. Bagus kan? Bagus. Kalau mau jelek sekalian, bagus Jadi bagus sekalian. apa jelek itu? Iya jelek sih. Ya jangan itu kan. Itu contoh tidak mendidik seniornya. Ya, enggak, gua nggak merasa senior lu. Ya gue kan bilang, gue kan Kagak. Iya, Iya. bener. Cuman gue minta lagunya kayak gimana sih? Nah, Play coba. dulu, enggak lu, biar lu ada perbandingannya. Lu play YouTube dulu. Coba pasang YouTube dulu. Ya lu nggak Aduh, ya apa lagi Allah. nadanya, masa nada lagu lu sendiri Gua nggak? curiga nih. Cukup kalian hujat aku terus. Itu mulai dari mana mulainya? Satu. Enggak, mulai dari mana? Dari mana? Kuncinya. Dari apa ya? Ya kuncinya dari mana? Cukup kalian. Enggak, kunci apa sih? C D E. Gue kan bukan penyanyi. Ya, Gue nyanyi. Gue tahu CBD. Yang penting gue nyanyi aja. Oke. Cukup apa? Cukup kalian hujat aku Cukup saja. kalian hujat aku terus. Kayak bareng ya. Iya. Satu. Lu bareng. Lu Mana juga. gua tahu tuh lagu. Makanya ikutin aja belajar. suara gue. Iya gimana? Satu, dua, tiga. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Ikutin. Malah gue gak ada beatnya sama sekali sih. Ya menurut lu kuping lu tuh kurang modern. Oke, baik. Kurang modern loh dia istilah. Makanya kemarin kalau nyanyi dia di acara live musiknya bingung coba mulai dari mana, jadi minta -1 mulu. Iya bener-bener. Cuman itu yang bisa Tuh, lu nggak diikutin ya. ngerti -1. Kan toko bunga. Lu pernah nyanyi nggak sih sebenarnya? Ya itu gue nyanyi. Tadi gue nyanyi. Hah? Tadi kan gue nyanyi. Ya, enggak, gue bingung. Kalau dari tadi gue bilang, kita kan ngebahas soal karya lo lagu gitu, lagu ya. Lo selalu bilang gue kan bukan penyanyi, gue kan tukang bunga. Ya, emang tukang Ya bunga, kalau lo gue. merasa lo tukang bunga bukan penyanyi, lo mah di kuburan aja kan, Ya, gak usah gue di depan TV, gak usah di depan kamera. Kalau di kuburan gue tuh banyak bunga. Emangnya bunga gue buat tabung apa? Bunga gue Jadi- bunga mahal lah. Bunga orang kaya. Tunggu. Nah ini Ya menarik udah di sekali San nih. Diego Hills kuburannya. Kuburan itu kadang-kadang juga kirim situ. Nah ini menarik nih. Selin bilang karya. Menurut lo karya lo itu apa? Itu karya lo apa karya netizen lo sih? Ya karya gue dan netizen lah. Karena gue saking dicintai sama netizen, mereka bikin sesuatu tentang gue dan itu nge-boom. Coba lo yang bikin, belum tentu. Saya speechless ya Allah. Iya Saya lah. kayak Gak sebel kan? tapi nggak sebel. Hanya speechless tapi nggak sebel. Ini kalau kayak begini gue ketemu tiap hari, kira-kira uban gue nambah nggak ya? Tapi bener kan? Iya, Kenyataan. Iya. Jadi, Kenapa lo memilih Jalur melakukan ini ya. jalur yang tidak positif? Oke, gue nggak bilang ini nggak positif ya, tapi kurang ada manfaatnya aja sebenarnya. itu Ya bahasanya kalau tuh. misalkan gue sih, kalau orang yang enak sama gue sih patokannya ya gue bikin muntah aja sekalian. Oh, dikasih hati minta jantung. Jangan cuma anak-anak Enggak, nanggung itu lah ya. bisa. Muntahin aja lah sekalian Gue gitu. bikin muntah sekalian sini gitu. Lagian kan yang gue lakukan tidak merugikan orang. Iya. Iya sih, baru Karena kami nggak Ya kalau lo suka syukur, nggak suka ya nggak usah dengerin Iya, gitu. gue nggak minta gila-gila dipuji kok. Lu Ya. kebayang Tapi nggak lu sih minta viral. efeknya lu Enggak terhadap juga, rame aja yang penting. tingkah laku masyarakat gitu loh? Masyarakat mencintai gue. enggak. Bukan ditirunya, misalnya generasi Iya. di bawah lo nih kan melihat bahwa oh kalau gue pengen terkenal begini caranya, terus mereka meniru gaya lo yang banyak Ya, lu apa kalau- bahasa lo tadi Ya, tidak anak-anak bermanfaat itu, gitu loh. Anak-anak itu bukan tanggung jawab dia, tanggung jawab emak bapaknya lah. Ya lah, lu masa mau edukasi lewat online? Berarti nggak Iya. punya duit buat sekolah itu orang. Bukan dari sekolah, cuman kan anak-anak ini kan belum bisa memilih, mereka hanya bisa menyukai dan tidak menyukai. Oke, kayak gue sekarang ngerasain gitu, gila ya, Dennis ini menyenangkan sebenarnya. Tapi kan gue tahu ini yang baik, ini yang buruk. Nah, lu nggak mengkhawatirkan efek dari ya tindakan lo, pilihan jalan hidup lo ini terhadap generasi mendatang yang ngeliat di bawah mereka belum tahu ini baik atau buruk, mereka hanya suka dan tidak suka. Buruk dari mana nih ya gue? Ya bu, Marah-marah sama orang, lo nyinyir-nyinyir itu kan sesuatu hal yang buruk. Enggak gitu. dong, itu lebih Menyombongkan bagus diri. dibanding gue busuk. Di depannya baik-baik, terus gitu di belakang ngatain, mending mana? jadi yang lo mau angkat value-nya lo adalah gue adalah jujur, walaupun omongan gue ini mungkin terdengar tidak enak, tapi kejujuran Apa adalah adanya yang gitu. lo pegang. Adanya, dan ketika lu terbully lu harus bangkit, bukan malahnya lu down. Kan banyak kan artis-artis tuh dibully, itu depresi, mikirin. Kalau enggak, gue gaspol. Oke, jadi ini This adalah is karya lo value-nya yang nih. pertama semenjak lo menjadi artis.
lu sebut diri lu adalah artis, memiliki karya dengan sebuah lagu gitu. Bunga juga termasuk karya sih menurut gua. Karya apaan? Ya bunga mah karya lah, itu kan seni. Oh iya, bunga, kreatif. Bikin beruang, bikin anjing, itu kan ini. Oh lu bisa dibikin-bikin kayak gitu? Bisa, gua pernah gua kirimin ya? Hah? Gua kirimin ya? Belum, nggak mau. Gue yakin lo orang pintar karena lo pengusaha dan lo bisa punya nyewa rumah di Senopati sama di Pacific Place ya. Berarti terus dengan lo nggak bisa bilang ini natural, lo ini lo rencanakan kan semuanya. Rencanakan, gue emang ya lo pas lo rencanakan orang pintar, lo gimana, lo harus mikir kan caranya, cari strategi gimana caranya biar gue dapat duit lagi, dan itu kan butuh otak buat kerja. Iya, tapi sekali lagi kalau viral itu bukan pilihan kita loh. Lo bisa bikin karya tergantung sebagus penonton. apapun, itu viral itu pilihan netizen gitu loh. Lo mau bikin karya sebagus apapun, kalau netizen nggak suka gimana? Terbukti kok banyak kok yang kayak gitu. Ya. Terus Makanya bikin yang jelek aja. Mau bikin seancur apapun, kalau netizen nggak suka gimana? Ini masalahnya netizen mencintai gua. Itu aja. Oke Mereka deh. belum ngaku aja semuanya. Oke. Wah, iya Ya udah bener kayaknya. sih. Tapi kalau gue kayaknya nggak bisa sih mengikuti hidup dia. Tetap sih gue nggak akan bisa ngikutin gaya lu sih untuk viral ya. Karena kan semua orang mungkin punya jalannya masing-masing, punya cara masing-masing untuk menjalani hidup, untuk mempunyai pilihan masing-masing. Kayak lu mungkin lu terjunnya di dunia apa, lu dari mana, gue dari mana, dia juga seperti apa. Mungkin itu sekarang gimana cara orang itu masing-masing memaintainnya itu sendiri aja gitu ya kan. Yang baik-baik yang lu resepin, yang nggak baik menurut lu ya udah nggak usah lu ikutin gitu. Mudah-mudahan netizen bisa kayak begitu. Tadi gue mau nanya sesuatu kayak gini. Apa? Sebelum lo menjadi seorang yang kayak gini, lo kan seorang pengusaha nih. Iya. Di toko, di mall paling mahal lah di Jakarta gitu. Lo pernah nggak komplain tentang sosial media Indonesia atau TV Indonesia, kenapa sih isinya kayak begini? Gue nggak pernah nonton TV. Tapi sosial media kan iya. Dulu nggak gitu main. Gue nggak pernah lihat itu. Enggak, soalnya Dulu kan kadang sih ada orang yang kayak gini loh. Karena dia melihat nih, apaan sih isinya kayak begini semua, terus dia berubah, dia mau bikin sesuatu yang beda, yang lebih positif kan. Makanya penasaran. Enggak gitu. Soalnya dia backgroundnya kan background benar gitu Iya, loh. benar. Gitu. Dulu bahkan waktu sebelum COVID ya, gue tuh termasuk pendiam. Oke. Lu kayak begini pendiam. Iya, makanya karena dihujat netizen gue banyak ngomong. Oke. Ada positifnya. Jadi Dennis, kalau lu ingin merangkum tentang diri lo sendiri nih ya, value atau nilai lo yang pengen lo tunjukin ke masyarakat itu seperti apa sih? Kalau orang kan ngeliat lo banyak negatifnya, banyak Itu pandangan orang lah. Oke, Mereka tapi buka kalau kali. dari lo sendiri ini, lo lihat dong, gue nggak ada yang berbuat salah karena menurut gue mengajari ke kalian bahwa satu, kejujuran adalah nomor satu, karena lo apa adanya. Itu poin yang gue dapat dari lo. Bahwa tadi kedua, jangan mudah patah semangat. Ya, iya dong. Apapun hujatan orang, semuanya tetap lo mesti maju. Keuntungan dari itu, bukan Oke. makanya drop. Ada lagi nggak pelajarannya? Karena ini menarik juga gitu, bahwa ada sisi yang menarik dari diri lo yang mungkin ini diperlukan oleh masyarakat sekarang untuk diajarinnya. Betul, apalagi banyaknya mungkin anak-anak yang masih bullying gitu ya kan. Ya lo harus bisa, ya kenapa emang gini dulu gue gitu. Tapi kan sebenarnya itu sisi yang oke. Emang kita harus bisa ngelawan bullying, tapi kan tidak membalas dengan bully juga. Iya. Lo ngerasa ngebully orang nggak? Enggak. Kan gue nggak pernah mulai dulu kan. Iya benar sih. Dia nggak ngerasa soalnya. Semuanya ngatain gue cadel-cadel kan fisik kan. Ya bodo amat. Ya, emang itu apa adanya, Bodo jadi amat, menurut lo nggak iya. usah. Gue jadiin kekurangan itu kelebihan lo. Malah kalau mungkin kalau gue nggak cadel gue nggak terkenal. Iya sih. Iya kan. Beda. Iya Sesuatu sih. yang beda. Gue kalau gue nggak cempreng, mungkin gue nggak ada di sini kali sekarang. Sesuatu yang beda. Wawancarain lu. Ya, Berarti ada 3 poin yang dilihat ya, bahwa menurut lo menjadi orang itu harus apa adanya, jujur Adanya. aja. Iya. Jangan gila bermuka pencitraan. dua. Oke, Iya. jangan bermuka dua. Iya. Di depan apa, di belakang apa. Ini value-nya lo nih ya. Terus ketiga tadi lo bilang jangan mudah terpatahkan oleh pendapat orang. Oh iya dong. Itu. Lu tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi setidaknya lu bisa bikin diri lu bahagia. Oke. Terus Karena tadi ya pasti semua orang beda-beda lah, 10 orang. Masa mau lu sama bikin sama semua? Iya. oke. Tapi setidaknya gue bisa bikin diri gue senang. Oke. That's nice. That's Itu yang nice. terakhir. Wow loh. Betul. Oke. Orang kayak begini itu dibutuhkan oleh kelompok kita. Dibutuhkan kan? Dibutuhkan. Jadi Makanya gue ajak tadi ke sini. Bener. Dia tuh bilang dia mau ikut arisan Iya, bareng-bareng sama bener. kita. Tapi Nah. arisan kita receh banget gak ya buat dia? Kan dia oh iya. Ya, arisan itu bukan sesuatu hal yang berapa dapatnya berapa. Enggak, itu kan bisa jadi karena kebersamaan aja, karena pengen nongkrong, karena Iya. apa. Temen ngoceh-ngoceh. Arisan Iya, gue aja iya, sebulan iya. sekali Gitu. 1 M gue nggak masalah. Buset bocah. Baiklah. Baik. Tapi lo mau kan Nanti gue berbagi pikir-pikir lagi ya. value hidupnya? Nanti gue pikir-pikir lagi. Enggak, mungkin kita harus share value hidup kita ke dia. Iya. Biar dia agak lebih benar. Masih 29 tahun, biarin aja dia nikmatin hidupnya dulu. Ya udah kalau gitu udah ya.
jadi lu pikir-pikir nih, lu gimana? Itu kan arisan nih, kita pokoknya kerjaannya rumpi aja terus ya kan. Nah, itu aja menarik value-value dalam hidup lah. Betul, benar-benar. Oke, kalau gitu ini adalah satu-satunya karya dari Dennis. Satu-satunya. Ya, Dua bunga dong. Oh ya udah deh. Gue nyanyiin ya. Ya. Oke. Berdiri. Iya. Sopan nih. Dia tuh kok dia soalnya ada mic-nya. Nyanyi bareng ya. Iya, bareng. 1, 2, 3. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue.